Sore, ya, kata ibu ayah lembur hari ini, kok udah pulang jam segini? Tanyaku keheranan. Kamu juga pulang sekolah senyum. Kayaknya ada yang lagi bahagia nih. Udah baikan ya sama cowok kamu? Bukannya kemarin ayah lihat muka kamu ditekuk, kusut kayak baju yang belum disetrika abis kamu pulang dari rumah Wira? Ih ayah kepo, mau tahu banget ya? Aku nggak berantem kok sama Wira. Tapi, kalimatku sengaja terpotong karena aku nggak ingin ayahku tahu yang sebenarnya terjadi, apalagi ini menyangkut ibu dan dokter Yu. Tapi, kenapa orang tua Wira nggak suka sama kamu ya? Tanya ayahku penasaran. Sudahlah ayah, jangan bahas soal itu lagi, lagian aku kan udah happy lagi sekarang. Kataku sambil berlalu membiarkan ayahku terbelunggu dalam rasa penasarannya. Aku pun bergegas mandi membersihkan diri dari debu setelah seharian aku beraktivitas. Kebetulan malam ini nenekku menginap di rumahku, katanya nenek kangen sama cucunya. Raut muka nenekku agak lain terlihat pucat, tak berseri. Sepertinya nenek sedang kurang sehat tapi menyembunyikan sakitnya pada kami. Setelah makan malam, aku pun kembali ke kamarku untuk belajar. Tak terasa sampai tengah malam aku berjibaku dengan tumpukan buku-buku pelajaran. Hingga konsentrasiku buyar saat aku dengar kegaduhan di kamar belakang tempat nenekku beristirahat. Ku dengar suara ibuku yang panik membangunkan ayahku. Apa yang terjadi dengan nenekku? Langsung saja aku mengacuhkan sejenak tumpukan buku pelajaranku, berlalu menuju kamar belakang, khawatir dengan keadaan nenekku. Benar saja aku melihat nenekku terbaring lemah, dengan nafas sedikit tersengal, aku raba denyut nadi di tangan nenekku terasa lemah denyutnya. Gawat ini, keadaan nenekku mengkhawatirkan segera mungkin aku menemui ibuku di kamarnya. Kulihat ibuku sedang berbincang dengan ayahku yang baru saja terbangun mendadak karena ibuku membangunkannya. Terlihat ayahku berupaya keras mengumpulkan kesadarannya untuk mencerna kata-kata ibuku. Setelah kesadarannya mulai pulih, ayahku beranjak dari tempat tidurnya berjalan menuju kamar nenekku. Setelah mengecek keadaan nenek, ayahku berkata kita harus sesegera mungkin bawa nenek ke rumah sakit. Naik apa ya? Ini kan sudah larut malam, memangnya masih ada taksi online? Ujar ibuku cemas. Sebentar ayah akan coba hubungi Teh Sarita. Barangkali ia belum terlelap ayah bisa meminjam mobilnya. Di ujung telepon aku mendengar suara Tante Sarita, tunggu sebentar aku akan segera ke rumahmu. Ibuku segera mengemasi barang-barang yang dibutuhkan untuk dibawanya ke rumah sakit. 10 menit berlalu. Terdengar suara mobil Tante Sarita sudah terparkir di depan rumahku. Segera ayah membukakan pintu depan untuk menemuinya, disusul dengan ibuku dan aku yang berjalan memapah tubuh lemah nenekku. Kalian udah siap? Yuk kita ke rumah sakit sekarang, ucap Tante Sarita. Kamu tunggu rumah aja Anggi. Kasihan adikmu, kalau ditinggal sendirian, biar ayah dan ibumu saja yang ke rumah sakit. Iya, ya kataku. Sudah sana masuk, istirahat, jangan lupa kunci pintu, ujar ayahku lagi. Aku pun masuk kembali ke rumah, tak lupa mengunci pintu dan beristirahat paginya aku harus ke sekolah lagi. Untungnya malam ini adikku tak terlalu rewel, ia hanya terbangun sekali saja meminta segelas air. Paginya aku terbangun tepat di saat azan subuh berkumandang, setelah menunaikan sholat subuh, aku pun mandi lalu bersiap-siap berangkat ke sekolah. Tak lupa aku pun menyeka tubuh adikku dan menyiapkan sarapan kesukaannya, sambil aku menunggu ayahku balik dari rumah sakit. Tepat di jam 6:05, ayahku datang juga. Segera saja kutanyakan keadaan nenekku. Gimana ya, Nana? Alhamdulillah nenek sudah mulai pulih, nenekmu terlalu kelelahan, sepertinya ada sesuatu juga yang mengusik pikirannya. Nanti biar ibumu saja yang mengajak bicara nenekmu dari hati ke hati. Ayah mandi dulu, setelah itu ayah akan antar kamu ke sekolah, adikmu biar dititip ke rumah Bud, Murni tetangga sebelah. Hari ini ayah ambil cuti kerja 1 atau 2 hari sampai keadaan nenekmu membaik. Nanti sore ayah ajak kamu menengok nenek. Sudah siang? Ayo ayah antar kamu ke sekolah, kata ayahku.
Sampai juga di gerbang sekolah tercintaku, hari ini semoga nggak ada mata pelajaran yang membuatku sakit kepala, gumamku. Ya, aku masuk dulu ya, sambil aku mencium tangan ayahku. Semangat belajarnya ya, nanti siang ayah jemput kamu. Gak terasa udah jam pulang sekolah aja. Alhamdulillah mata pelajaran hari ini bisa terlalui dengan baik. Dari jauh terlihat motor ayahku sudah terparkir di samping gerbang sekolahku. Ayah, udah sampai, kataku. Kita jalan sekarang yuk, biar lebih awal sampai rumah sakitnya. Gerbang megah sebuah rumah sakit ternama di kotaku sudah terlihat. Setelah melewati gerbang tersebut, motor ayahku segera saja mencari tempat parkir yang kosong. Setelah memarkirkan motornya, ayah membawaku ke ruang anyelir 3 tempat nenekku dirawat. Assalamualaikum, ayahku mulai membuka pintu ruangan tempat nenekku dirawat. Waalaikumsalam, jawab ibuku yang sedang duduk di samping nenekku yang terbaring lengkap dengan selang infus di tangannya, namun raut muka nenekku terlihat jauh lebih baik, sinar wajahnya mulai nampak, tak sepucat kemarin. Gimana nenek? Udah mulai enakan? Tanyaku pada nenek. Alhamdulillah udah mendingan badan nenek, nih jawabnya. Syukurlah, nenek jangan capek-capek dulu, banyak beristirahat. Jangan mikir yang berat-berat dulu, kataku. Nenek gak bisa diem sih, padahal warung sembakonya Tante Mirna yang handal. Ibuku menimpali ucapanku, oh ya Tante Mirna itu adik bungsu ibuku. Suara azan lama-lama terdengar, menandakan waktu asyar telah tiba. Kebetulan ini hari Sabtu aku pulang sekolah lebih awal. Kamu sama ibumu sholat asyar dulu, biar ayah yang jagain nenekmu. Ibuku pun menyiapkan 2 mukena untuk kami kenakan. Tadi aku lupa bawa mukena ke sekolah, untung ibu sudah menyiapkan mukena cadangan. Kami pun berjalan menuju musola yang terletak di dekat kantin rumah sakit. Setelah kami selesai menunaikan ibadah sholat asyar, kami pun berjalan ke arah pintu keluar musola, bertepatan dengan Dr. Rio yang keluar dari kantin rumah sakit tersebut. Ibuku dan Dr. Rio pun sama kagetnya, tak menyangka akan kembali dipertemukan. Rosal, siapa yang sakit? Tanya Dokter Rio. Ibuku yang sakit, Rio, beliau dirawat sejak tadi malam. Siapa yang menangani ibumu? Kebetulan tadi malam saya libur praktek. Dokter Amel yang menangani ibuku semalam. Aku ke ruangan ibuku dulu ya. Takut beliau mencariku, kata ibuku pada Dokter Rio. Ros, aku mau ngobrol penting sama kamu, sebentar saja. Ada apa Rio? Tanya ibuku dengan cemas. Dokter Rio mengajak ibuku ke taman belakang rumah sakit. Aku mengikuti mereka dari belakang. Kulihat ibuku serius sekali menyimak ucapan Dokter Rio. Setelah menyudahi pembicaraan dengan Dokter Rio, tiba-tiba ibuku memanggilku. Anggi sini, katanya. Aku berjalan menghampiri mereka berdua. Angge, apa kamu benar mencintai Wira? Pertanyaan Dokter Rio mengagetkanku. Iya, saya menyayangi Wira. Mumpung belum terlalu gaun, sebaiknya kalian menyudahi saja hubungan asmara kalian berdua. Apa maksud ucapan dokter? Kataku dengan nada tinggi. Jujur aku kaget, kesal dengan ucapan Dokter Rio. Apa aku tak pantas bersanding dengan Wira? Ada apa ini sebenarnya? Ucapan Dokter Rio membuat pikiranku kalut. Ditambah lagi kalimat ibuku seakan mengiyakan dan membenarkan ucapan Dokter Rio. Bu, aku ke ruangan nenek dulu. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlalu meninggalkan ibuku dan Dokter Rio. Aku tak mampu lagi membendung rasa kecewaku pada mereka berdua. Kira-kira upaya apa yang akan Pelangi dan Wira lakukan agar hubungan mereka mendapat restu dari orang tua mereka berdua? Atau malah Pelangi dan Wira menyerah pada keadaan, menyudahi saja hubungan asmaranya. Makin seru ceritanya, lanjut lagi yuk ke part 13 guys.